Apa usaha kami untuk mengejar ketinggalan di dunia YouTube? Usaha Cameo untuk mengejar ketertinggalan di dunia YouTube, menurut kita tidak ada. Tidak ada usahanya. Karena gua pribadi ya, memandang kita berkreasi itu bukan perlombaan gitu loh. Welcome to Cameo Project. Sekarang langsung pencet tombol subscribe ya. Jangan lupa pencet tombol lonceng biar dapat notifikasi. Acapcus. Wey! Aduh. Dibantu dong, tolong dong. Temennya dibantu dong mau opening. Dibantu, boleh. Oh, ada pertanyaan lagi? Iya. Gila. Yo, what's up? Karena my friend. Ini segmennya apa namanya? Cameo Q&A, which is Cameo akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian. Woo! Jadi kali ini kita mau coba buat video yang merespon pertanyaan-pertanyaan kalian. Iya. Yang biasanya kita cuman berakting aja, kita cuman menghibur kalian semua. Hari ini kita libur dulu. Kita tidak akan menghibur kalian semua. Kita akan menjawab maksudnya. Berarti ini jangan ekspektasinya ini akan menghibur. Iya, jangan. Tidak mungkin. Karena tidak menghibur. Ya, jadi program tanya jawab ini akan kita bawakan setelah kita Yang satu ini. bukan. Oke. Setelah kita mendapatkan semua pertanyaan-pertanyaan nih, lewat apa? Lewat komen-komen di video-video sebelumnya. Ya. Dan, Tuh denger nggak ada? setelah motor yang lewat dulu. Setelah juga kita melempar pertanyaan di Instagram kita, Instagram Cameo juga, Instagram masing-masing. Udah Ada banyak beberapa. nih. Udah banyak ya? Iya. Walaupun ini baru kita post sejam lah ya. Tapi udah ada beberapa pertanyaan dan pertanyaan yang lainnya mungkin ini kan berlangsung 24 jam sampai besokan ya kan. Mungkin ada yang baru buka nanti malam atau apa. Kita akan jawab next-nya lah ya. Oke, pertanyaan pertama. Ini dari mana dulu, Tin? Diambil dari, nah ini. Diambil dari video yang sebelum-sebelumnya. Ini mohon maaf, kita nggak mencantumkan siapa yang bertanya. Kenapa? Karena sudah dikumpulkan baru, oh harus ya, lupa. Kalau dicari lagi sebelum-sebelumnya udah kelewat. Ya pokoknya Maaf, kalian yang merasa bertanya ini komen aja di bawah itu pertanyaan saya gitu kan ya. Nah, boleh. Oke. Atau ngacungin tangan aja nanti dilihat sama gurunya. Pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama. Kok berat ya pertanyaannya? Oke, pertanyaan kedua. Nggak apa-apa sebutin. Oh iya, oke. Apa usaha kami untuk mengejar ketinggalan di dunia YouTube? Usaha Cameo untuk mengejar ketertinggalan di dunia YouTube, menurut kita tidak ada. Tidak ada usahanya. Karena gua pribadi ya, memandang kita berkreasi itu bukan perlombaan gitu loh. Ya, dan jadi nggak ada yang ketinggalan. Berarti tidak. Nah, betul. Nah, ini perlu diluruskan juga. Apakah kita merasa kita ketinggalan? Nah, Tidak menurut juga. Bung, Tidak juga. Tidak Enggak. juga. Kalau gua pribadi nggak merasa ketinggalan karena kita tidak merasa bersaing dengan YouTubers lain lah atau apapun itu gitu. Kita pure cuman menghibur aja buat konten biar dianggap kreatif aja. waduh, dianggap kreatif padahal Padahal tidak juga. Kalau saya tergantung dari point of view Anda melihatnya. Oh, oke. Kalau Anda melihat bahwa YouTuber baru tapi subscribernya sudah melebihi Cameo, betul, Cameo ketinggalan. Atau YouTuber baru penghasilannya lebih banyak dari Cameo, ya. Itu menurut saya bukan ketinggalan, tapi lebih rendah. Nah, tapi kalau dibilang bahwa Cameo itu yang pertama atau yang generasi awal-awal, tidak mungkin ada yang bisa mengalahkan dong. Karena tidak mungkin ketinggalan, karena Cameo sudah duluan. Jadi intinya adalah kalau dinilai dari umurnya lah ya. Ya, kalau dari duluan mah udah nggak mungkin ketinggalan karena tidak mungkin ada yang duluan lagi daripada itu. Atau mungkin ada inovasi-inovasi yang belum dilakukan, atau hal-hal yang belum dilakukan oleh yang lain, tapi mungkin Cameo sudah melakukan, seperti kita mengajar secara rutin, ya kan? Setiap tahun kita dari tahun kedua kita mengajar ke 10 kota. Betul. Ya. Kecuali kalau misalkan, oh kita juga bang, udah duluan bang ke 20 kota. Ya iya, sudah. Bagus gitu. Ya mungkin itu. Tapi kalau menjawab yang kayak apakah ada usaha kita untuk yang kita lakukan untuk supaya kita bisa tetap berkarya ya. Yang sekarang ini kita menayangkan konten tiap hari 5 kali dalam seminggu. Jadi Senin sampai Jumat ada. Itu gimana? Cukup menjawab nggak? Ya. Sebetulnya itu salah satu. Jadi tergantung dari point of view mana Anda melihat ketertinggalan itu gitu. Dari Tasya Desu. Oke, pertanyaannya. Kapan ke Medan? Nah. Ntar lah, 5 menit lagi lah ya. Iya. Waduh, 5 menit lagi. Nah, kalau ada yang ngundang,
Itu jawab maksudnya itu. Sebenarnya tahun Oh, ada lalu yang benar. juga yang kita sempat kasih workshop ke anak-anak sekolahan itu Medan salah satunya ya. Ya betul, betul. Kita sempat ke Medan tahun lalu. Tapi tahun ini kita coba ambil kota-kota lain. Jadi nggak semua di situ terus gitu loh. Biar rata aja, biar adil gitu. Betul. Tapi kalau ada yang mau mengundang, kami siap. Boleh Betul. gitu loh. Oke, lanjut lagi. Dimas Maftuh 1. Waduh, siapa tuh Dimas tuh? Cameo project diambil dari kata mana? Oke. Nih, yuk, Martin yang jelasin. Cameo project itu diambil dari bahasa Inggris sebetulnya. Ada nih di kamusnya. Gue langsung udah siapin. Oh. Cambridge Cambridge. Dictionary. Gue pernah tuh ke Inggris, Cambridge. Inggris. Iya, Inggris. Ngomong banget tuh kayak. Noun itu benda. Kata benda. A small but noticeable. Bener nggak noticeable? Noticeable part in a film or play performed by a famous actor. Artinya adalah bagian yang kecil tapi orang ngeh gitu. Orang loh. ngeh. Ekstras gitu. tapi bayarannya agak mahalan dikit gitu aja lah. Jadi cameo itu ya kan kayak diperankan oleh aktor atau public figure yang udah terkenal. Betul. Gitu. Seperti contohnya banyak. Di film Marvel ada almarhum Stan Lee gitu. Iya. Walaupun dia sudah almarhum tetap ada naik. Ada juga dari Christophorus Jovaldi. Kapan pertama kali ketemu Cameo Project? Oh, ini di Instagram gua. Dia nanya ke gua. 2013 ya, Tin ya? Kita ketemu ya? 2013 apa 2012 sih? 2000 Lupa gua. 13 Pokoknya masih sekitar. di Glenn tuh gue inget. Sekitar 2013-an. 2013-an lah. Ketemu Martin sama Eca Jadi ngajakin. dulu Steve ini adalah tim manajemennya dari Grand Fredly. Dari siapa? Grand Kalau sama Martin sama Eca sih udah kenal lama. Iya, Gitu dulu. loh. Kalau Martin kita dunia musik bareng lah. Ketemu dia. Dia dulu tuh main perkusi. Tapi main perkusi nggak laku. Coba iniin event-event, manggil artis. Nah, sempat saya manajerin satu band ikut dia gitu loh. Sempat berapa kali event bareng ya kita ya. Nah, mereka berdua pengen seriusin kami project. Manggil lah gua. Wih. Terbesit lah kepikiran mereka itu kok ternyata Steve nih penting sekali untuk kami project. Wah, iya, siap. Iya. Jadi, Tadinya untuk produser dulu. iya, line produser Dan gua pertama kali. line produser dan manajer. Oh iya. Iya, kan, manajer tuh Cameo Bros belakang-belakangan juga. sih, pas udah Ah. jalan gitu loh. Belum terjun ke acting tuh, sosok acting di depan kamera tidak. Belum. Belum. Tidak Belakang kepikiran layar. sama Tapi sekali. akhirnya kita ya berhati besar ya memberikan kesempatan wow. kepada Steve untuk acting. Kalian berhati besar. Ya, maksudnya memutuskan untuk pindah sama mereka. Menurut gue ini dunia baru. Iya, Dunia baru. betul. Dan gue suka mengeksplor dunia baru. Akhirnya gue mendapatkan 1 piala. Piala apa? Best Actor. Oh iya loh. Mana best aktornya? Loh. Dapat. Akhirnya gue dapat piala nih, Wih. Best Actor. Opera Award. Ada opera untuk browser ya. Ya, opera. Oh. Diberikan oleh G Pamungkas ya dulu ya. Ge bukan? Pamungkas. Dan akhirnya abis itu kita satu film sama Ge Iya. Pamungkas. Iya. Gila ya. Luar biasa. Ada dari Dari mana? Helloisul _BCD. Bang, keluh kesah lu di Cameo Project apa bang? Ya, Kalau gua tuh keluh kesahnya kalau di cameo syuting tuh ada motor lewat. Nah, itu salah satu keluh kesah gue. Iya. kalau kesah gua selama di Cameo itu sekarang sih yang baru gua rasain. Lebih keresahan mungkin. keluh Keresahan kesahnya. ya, keresahan gua sekarang itu apapun yang kita buat selalu dinilai dari viewers sama subscriber. Kalau viewersnya banyak, kualitasnya bagus berarti. Viewersnya sedikit, kualitasnya jelek. Padahal belum tentu. Kalau gua keluh kesah gua adalah di Cameo sekarang ini jadwal. Jadwal masing-masing itu tidak sama seperti jadwal kita dulu. Masa? Iya, Mas. Dulu kan misalkan kalau misalkan kumpul rame-rame bisa setiap saat. Iya. Sekarang jadwalnya masing-masing sudah Terisi. terisi oleh jadwal masing-masing. Jadi sulit untuk bisa berkumpul bersama-sama lagi gitu. Oke, lanjut dari Mick dan Lu. Konten kalian bagus-bagus dan menginspirasi, tapi kenapa ya Cameo dan YouTuber legend lain subscribernya susah naik? Apa yang kurang dari kalian? Kalau menurut gua gini, jadi penyebaran internet dan gadget sekarang ini kan sudah by mobile kan. Itu lebih merata, lebih menyebar ke seluruh penduduk Indonesia, di mana taste-nya tidak sama seperti
waktu dulu hanya di kota-kota besar saja. Oh jadi adanya banyak itu. Adanya penambahan penonton YouTube itu tidak berdampak secara langsung ke penambahan subscriber kita, ya kan? Kalau gue melihatnya lebih ke target market aja. Pengguna internet paling banyak itu anak-anak yang rela minta 10.000 kuota duit untuk beli kuota. Dan sedangkan video-video kita cocoknya itu ke kalangan orang-orang kuliah yang kantoran gitu loh, yang nggak perlu subscribe gitu loh. Gue tinggal search aja di YouTube Cameo Project. Udah gitu loh, gue tonton gitu loh. Tapi sedangkan dari sisi kita itu sangat diperlukan untuk kita. Karena subscriber itu bukan untuk apa-apa ya, untuk positioning aja ke brand maksudnya. Biar kita tuh dilihat brand itu, oh sustainable ya. Betul, ada nilai jualnya lah. Moses_Mahanaim Wish Cameo Project yang belum tercapai sampai saat ini apa kok? Yang belum tercapai yang kita pengen itu adalah bikin film Cameo Project yang produksi, direkturnya juga dari kita, penulisan dari kita, itu belum tercapai. Selera kita. Jovita Bekti 397. Dia ada 2 pertanyaan, ini terakhir nih ya, oke. Ya, terakhir kita closing 1. di sini. Ya. Pernah jenuh sama kerjaan nggak? Jenuh sama kerjaan otomatis pernah lah. Tapi lebih Gimana cara mengatasinya? cara ngatasin ya, kalau misalnya di luar situ ya, di pertelevisian itu karena nggak ada yang diulik di situ gitu loh. Jadi boringnya suntuknya gara-gara rutinitasnya itu aja gitu loh. Nah kalau lu pernah? Jadi gue nggak pernah bosan untuk acting kalau acting. Tapi kalau membuat konten iya. Gue pernah bosan dan boring. Tapi abis itu ya gue diem aja dulu, entah liburan kemana, gue ke Bandung gitu. Atau akhirnya gue diem di kamar untuk melihat keresahan gue apa ya, kok gue nggak ada keresahannya apa ya. Setelah kita mendapatkan keresahan kita, nah gue coba catet. Baru mungkin dari situ ada semangat lagi untuk bisa berkarya lagi. Kalau gue nggak pernah jenuh. Mengalami kesulitan pernah. Susah gitu, tapi apakah jenuh itu kan kayak bosan ya, kayak aduh jenuh banget nih gini-gini aja. Nggak pernah, karena gue ngerasa ter-challenge terus. Tapi kalau apakah gue ngerasa dari solusi itu mentok tuh ada gitu, aduh gimana lagi ya gitu. Ngatasinya gimana? Solusi yang gue butuhkan itu untuk sebuah konten, ya gue cari referensi buat jadi pembicara atau penyiar talk show kayak gitu. Itu lebih ke apa ya, research, kalau nggak ngobrol-ngobrol. Basically sih gue open sama semua orang, jadi gue suka ngobrol kan. Jadi gue bisa dapat masukan. Cameo Project kan kelihatannya selalu kompak dan gokil nih. Masa? Gimana cara Jitu menjaga kekompakan Cameo? Nah itu pertanyaan terakhir, gimana? Mengalah kalau saya. Mengalah? Iya. Ngalah aja lah. Kalau udah kita kasih tahu nih, omongin, terus tapi nggak didengerin, ya udah saya ngalah aja gitu. Udah, itu kalau kompaknya gimana, Bang? Kan biar kompak, jadi semua yang diputuskan kita lakukan bersama-sama. Berarti yang biasa terjadi sama dia, dia harus mengalah karena idenya mungkin tidak diterima. Gitu. Tapi kalau ide saya diterima, ya juga semuanya juga melakukan bersama-sama. Jadi itu baru kompak. Jadi ide siapapun yang diterima di awal, jadi kalau ide lu nggak diterima, lu nggak usah ngotot gitu. Iya. Gitu. Kalau gue begitu. Jadi biar semuanya berjalan. Menjaga kekompakan bagaimana tuh? Kalau gue melihatnya sebelum itu kita harus punya satu taste. Kalau kita kan ambil komedi nih gitu loh. Kita harus punya satu taste komedi yang sama menurut gue. Karena kalau misalnya nggak sama, pasti bakal susah jalan barengnya nih. Yang menurut gue lucu yang lucu banget. Tapi menurut lu sampah itu, mau jalannya juga susah gitu kan, nggak ketemu. Jadi emang kebetulan taste kita semua ketemunya nih sama gitu loh. Yeah. Semua sama ya taste komedinya di sini. Taste komedinya sama di Cameo gitu. Ini ya. Ada yang berbeda tapi diralat. Kalau dari gue untuk menjaga kekompakan, kalau menurut gue sih frekuensi ketemu dan komunikasinya tuh diperbanyak. Chemistry sebetulnya. Chemistry dan komunikasi sih. Jadi maksudnya biar apa ya, biar tetap kenal gitu, tetap update. Tapi kalau misalkan kita nggak ngobrol, itu jadinya ada asumsi-asumsi. Nah itu tuh yang harus diluruskan sebetulnya sih. Jadi untuk menjaga kekompakan tetap harus ngobrol. Udah kayak gitu ya, paling masih banyak sebenarnya masih ini. Banyak. Ada 5.000, 6. Nggak nyampe dong. Oke kalau gitu,
Thank you banget. Mudah-mudahan terjawab lah ya apa yang kalian tanya-tanyakan selama ini. Ya. Atau kalian pengen gali lagi Betul. tentang cameo yang lebih dalam lagi gitu. Apakah cameo ini satu kumpulan sekte atau apa? Boleh. Silakan tanyain. Pertanyaan terakhir, singkat. Zodiak kalian apa? Aquarius? Capricorn. Capricorn. Oke, Aquarius Capricorn. Ya pokoknya gini, kalau misalkan ada yang mau nanya, semua langsung di kolom komen video ini supaya kita bisa compile gampang. Jadi nggak di video-video berikutnya. Jadi fokusnya di sini, ya. Oke. Hey. Kompelnya kelihatan. Tompel. Oke semuanya, thank you. Bye-bye.